Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bib? Hukumnya mau saya masbuk, pengen berjamaah. Bagaimana hukumnya nepok pundak ketika mau berjamaah? Ini ada yang menarik nih masalah ini. Saya supaya dapat ilmu nih, saya bacain jawabannya Kiai Haji Syafi'i Hadzami. Jadi Kiai Syafi'i Hadzami yang dikutip NU online ini dari bukunya Kiai Syafi'i Hadzami Menara Kudus, itu Tawdihul Adillah halaman 167 sampai 168. Kiai Syafi'i Hadzami ditanya, bagaimana kalau ada orang mau bermakmum kepada orang lain, kemudian dia tepok pundak dulu, tepok pundak, dan yang imamin ini nggak tahu. Nah, ini ada tambahan. Ala kulli hal, ada pembahasan tentang tepok pundak dan ada pembahasan tentang apakah sholat fardu atau sholat sunnah imamnya. Nah, kalau dia sholat fardu dia ngasih isyarat, lanjut ngikut. Kalau dia sholat sunnah dia ngasih isyarat untuk tidak ikut. Tapi yang titik tekan di sini masalah tepok pundaknya, kan rame nih kerjaan orang nih ya, rame. Apakah diam aja atau tepok pundak dulu? Jawaban Kiai Syafi'i Hadzami menarik. Kata beliau, masalah tepok pundak memang banyak diperkatakan orang dalam isyarat makmum untuk mengikuti imam yang tidak diketahui apakah dia sembahyang sunnah atau sembahyang fardu. Akan tetapi ibarat atau takbir atau keterangan dari ulama yang yang jelas belum kunjung saya jumpai dalam kitab-kitab agama. Nah, kelas Kiai Syafi'i Hadzami aja nggak ketemu tuh masalah tepok pundak tuh di kitab. Ini kelas Kiai Syafi'i. Walaupun makruh, kata beliau, hukumnya ngikut orang yang sembahyang fardu kepada yang sembahyang sunnah, tetapi sah jamaah jika sesuai nazam sholat keduanya. Artinya kalau ada orang nih sholat sunnah ba'diyah, ente bermakmum sama dia, itu sah walaupun sholat sunnah, tapi makruh, hukumnya beda. Karena yang depan sunnah, yang belakang sholatnya fardu. Di Minhaj dibahas itu, orang sholat fardu bermakmum kepada orang sholat sunnah sah. Yang penting jenis sholatnya sama. Maksudnya jenis sholatnya sama apa? Model sholatnya nggak beda. Contoh model sholat yang beda apa? Sholat jenazah. Ada orang sholat jenazah di depan, ente makmum belakangnya, ente sholat subuh, nggak nyambung tuh. Makmum yang begitu ketok kan udah kebotok. Itu nggak nyambung, nggak sah. Tapi kalau selama nazam sholatnya sama, tetap sah. Dalam kitab Tawdihul Adillah jilid kedua pada halaman telah kami utarakan untuk hukum sholat berjamaah yang seperti ini. Itu dibahas. Nah, ilmu itu kata Kiai Syafi'i Hadzami memang luas sekali, terutama ilmu fikih yang menjelaskan hukum dari segala sesuatu kejadian dan peristiwa. Karena waqiah, sesuatu yang baru terjadi itu selama hidup dan berkembang kehidupan umat manusia tidaklah akan ada habis-habisnya. Orang hidup tuh ada aja kejadian baru, otomatis fikih juga berkembang. Makanya fikih itu ilmu yang nggak ada habisnya. Makin ada kejadian baru ya harus ada hukumnya, harus dijelaskan. Fikih berkembang terus. Kata Kiai Syafi'i Hadzami, rasanya tidak kurang dari 40 tahun saya mulazamah, istiqomah terus-terusan dengan kitab fikih, tapi belum pernah menjumpai masalah nepok pundak. 40 tahun ngaji nggak ketemu soal nepok pundak. Bahkan menurut zahirnya, kata beliau, orang yang akan mengikut imam itu belum masuk ke dalam sembahyang. Maka jika ditepuknya bahu imam yang sudah masuk dalam sembahyang, yang mungkin akan mentaswiskannya, merusak konsentrasinya, jika banyak itu merusak konsentrasinya, ngeganggu, bisa jadi haram hukumnya. Depan ada imam, ini sekalian emang lagi kesel sama dia, mau bermakmum. Itu bikin ganggu orang gak? Haram akhirnya. Atau mau lu tahu nih orang kecil nih, imamnya kecil, depannya kecil orangnya. Mau makmum gede. Mendem masuk ke tanah. Haram enggak hukumnya? Haram. Kenapa? Karena enggak ganggu. Kata Kiai Syafi'i, kalau unsur ngeganggunya itu merusak konsentrasinya kental, bisa jadi haram hukumnya. Jika sedikit sekurang-kurangnya makruh. Kalau kita orang lagi khusyuk sholat atau itu gini, keganggu nggak konsentrasinya? Ganggu sedikit, paling nggak makruh, kata Kiai Hasyim Hadzami. Paling nggak makruh. Kemudian nih yang menarik, terakhir beliau mengatakan kalau hal itu memang dianggap sunnah dan banyak dia lakukan, maka saya harapkan kepada cerdik pandai ya untuk menunjukkan kepada saya tentang menepuk pundak itu, tentang kitabnya dan halamannya, baik melalui surat ataupun datang ke tempat kami. Insya Allah akan kami beri pengganti ongkos yang layak. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih.
rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Jadi kalau mau bermakmum gak usah pakai nepok pundak, kasih isyarat aja. Kasih isyarat. Jadi beliau belum berani mengatakan itu sunnah atau dianjurkan. Ini fatwa dari beliau. Seenggak-enggaknya kalau enggak haram bisa jadi makruh kalau memang mengganggu. Cukup ente berdiri di belakangnya, ya, kasih isyarat, kasih pesan bahwasanya ente mau ngikut. Kasih isyarat, kasih pesan bahwasanya dia mau ngikut dengan berdiri di belakang dan sebagainya. Karena memang imam itu, andai kata dia nggak niat sebagai imam pun, ente niat sebagai imam tetap sah berjamaah. Cuman niatnya nggak dapat fadilah, imamnya nggak dapat fadilah jamaah. Supaya dapat fadilah jamaah, jadi disunahkan untuk niat sebagai imam. Bagaimana caranya supaya niat sebagai imam? Ya, isyarat aja, kasih kode, kasih kode. Nah, kalau harus kodenya dengan nepok, jangan sampai ngeganggu lah. Bagaimana caranya? Jangan sampai ngeganggu, karena kalau ngeganggu bisa haram. Jelas atau tidak? Tapi yang jelas nggak dianjurkan. Jangan sampai ada yang anggap itu sunnah. Sunnahnya ya, gara-gara ngerasa ngaji di Al-Bahjah nih 40 tahun ke Syafi'i Hazam ini. Ini tahu ada anak ngaji udah gitu sebulan sekali, udah absen mulu lagi. Ngerasa paling pintar. Gara-gara sering buka berguru kepada Al-Allama Syekh Google. Akhirnya ngerasa paling pintar, bilang wah sunnah tuh nepuk pundak tuh sebelum bermakmum tuh hukumnya sunnah. Wah, sunnah dari mana? Lu jangan main sunnah aja. Jelas atau tidak? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.